warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kalian kelihatannya pada siang hari ini sudah seger semuanya karena tadi habis istirahat ya. Habis istirahat, habis isi bensin, kemudian sekarang sudah seger lagi untuk bisa mengikuti pembelajaran IPA Biologi di kelas 9 ya. Untuk hari ini kalian dari kelas 9C. Hari ini yang tidak masuk siapa anak-anak? Oh ya, yang tidak masuk Andi dan Vira. Andi kenapa ya? Sakit? Oh ya, Andi sakit. Vira izin ya. Jadi hari ini yang tidak masuk Andi sakit, Vira izin. Ya dah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa penyerbukan ya. Kita akan belajar tentang peristiwa penyerbukan. Penyerbukan itu dalam istilah biologinya disebut dengan polinasi. Jadi kalau kalian itu mendengar kata polinasi, itu artinya sama dengan penyerbukan. Nah, berdasarkan macamnya, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4. Ya, berdasarkan macamnya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Nah, sekarang kita mulai yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu dalam istilah biologinya disebut dengan autogami. Disebut dengan apa anak-anak? Autogami. Disebut dengan penyerbukan sendiri itu adalah apabila ini apa namanya anak-anak? Bunga. Kemarin sudah diterangkan, bunga itu adalah merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putih, maka disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Nah, penyerbukan sendiri atau autogami itu adalah ini satu bunga ya, satu tangkai bunga. Jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putih bunga itu sendiri, nah jadi benang sari dari bunga ini jatuh di atas kepala putih dari bunga itu sendiri, maka disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Paham anak-anak? Jadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putih bunga itu sendiri, itu namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Gitu nggih? Nah, sekarang yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga disebut dengan geitonogami. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Kalian tahu bahwa satu pohon, satu tanaman bunga itu biasanya kan berbunga lebih dari satu. Nah, misalnya ini satu pohon ini. Satu pohon ini ya, ada bunganya 4, tapi masih dalam satu pohon. Nah,
Penyerbukan tetangga atau keitonogami itu adalah jika serbuk sari dari satu bunga A, jatuh di atas kepala putik bunga B, tapi masih dalam satu pohon. Mengerti? Jadi, jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu pohon, itu disebut dengan penyerbukan tetangga atau keitonogami. Jadi ini ya, misalnya satu pohon ada bunga di atas, ada bunga di bawahnya. Nah, serbuk sari bunga atas jatuh di atas kepala putik bunga bawah, tapi masih satu pohon, maka disebut penyerbukan tetangga. Mengerti nggih? Sekarang yang ketiga, penyerbukan silang. Ya, penyerbukan silang itu adalah jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putik bunga lain yang berbeda pohonnya tapi masih dalam satu jenis. Contoh, kita anggap saja ini mawar merah, ini mawar putih. Nah, jenisnya sama, apa? Bunga mawar, tapi mempunyai perbedaan. Bedanya apa? Warnanya, yang satu merah, yang satu putih. Maka jika serbuk sari dari bunga mawar merah jatuh di atas kepala putik bunga mawar putih, maka disebut penyerbukan silang. Karena apa? Jenisnya tidak sama. Satu, ada sifat bedanya. Jenisnya sama, tapi sifat bedanya tidak ada sifat beda. Satu mawar merah, satu mawar putih, maka disebut dengan penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan bastar. Itu jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putik bunga lain yang berbeda jenisnya, berbeda varietasnya. Ya, contoh sawi sendok sama sawi pahit. Nah, itu jenisnya sama-sama sawi tapi varietasnya tidak sama. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Mengerti anak-anak? Jadi kalian jika perjalanan pulang atau sedang ke kebun membantu bapak ibumu berkebun, kalian ketika melihat satu bunga dalam satu pohon, nah kalian pasti harus bisa mengingat, oh kalau dalam satu pohon jika serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik bunga itu sendiri, maka disebut penyerbukan sendiri. Ada satu pohon bunganya dua, atas dan bawah, serbuk sari bunga atas jatuh di atas kepala putik bunga bawah, maka disebut penyerbukan tetangga. Nah, jadi pelajaran IPA biologi terutama tentang penyerbukan itu ada di sekeliling kita. Kita bisa mempelajarinya tidak hanya di dalam kelas. Ketika kalian berkebun, melihat, kalian ingat-ingat pelajaran tentang penyerbukan. Jadi kalian akan bisa memahami dengan baik. Mengerti anak-anak? Nah, kalau kalian sudah mengerti, maka ibu akan bagikan ini lembar kerja peserta didik. Kemudian di situ ada gambar tentang penyerbukan. Nah, nanti kamu tinggal mengisinya, termasuk gambar A1, 2, 3 itu termasuk dalam penyerbukan yang mana? Apakah penyerbukan sendiri, tetangga, silang, atau bastar? Mengerti anak-anak? Nah, ini Bu Ina bagikan.
pahami. Ya, kamu baca, kamu pahami lembar kerja tersebut. Kemudian kalian kerjakan sesuai yang ada pada pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira anak-anak? Kira-kira waktunya cukup ya anak-anak? Ini sudah selesai semuanya? Ya, Wina tarik kembali. Coba dikumpulkan ke depan lembar kerjanya. Ya, nanti akan Wina nilai seberapa paham kalian tentang materi yang sudah Wina sampaikan. Terima kasih anak-anak, berhubung waktunya sudah habis ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik semua materi yang Bu Ina sampaikan. Jangan lupa untuk minggu depan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah materi tentang macam perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalian bisa kembali ke kelas untuk pelajaran selanjutnya.